Itu udah sekali tonjok, kedua kali saya terus teriak tolong, tolong, tolong. Dia pasti pukul saya pakai balok gigi sedang, ini ada pakunya, mungkin robek ini kena benda tajam ini kali. Darahnya udah ngucur banyak sekali. Dia justru mata sini, kan pertama dia pukul sini. Terus begitu saya kan begini, dia pukul kepala saya ini, jonjol, ini, sini. Peristiwa mengerikan dialami oleh seorang lansia, pemilik sebuah usaha laundry di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Wajahnya babak belur dan juga harus mengalami jahitan di kepala karena dianiaya oleh pria yang tak dikenal. Ditemu di tempat kerjanya, lansia berusia 76 tahun itu menceritakan kronologi serta harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap. Seorang lansia, pemilik usaha laundry di kawasan Taman Sari, menjadi korban penganiayaan brutal oleh pria tak dikenal saat hendak menutup tokonya pada Selasa petang. Christine Wijaya, yang saat itu sendirian di tempat usahanya, tak menyangka pria yang datang berpura-pura ingin mencuci pakaian justru menyerangnya secara tiba-tiba hingga mengalami luka lebam di wajah dan luka robek di kepala. Korban menceritakan, pelaku awalnya datang dengan sikap sopan dan meminta pakaian ditimbang meski toko hampir tutup. Namun ketika Christine lengah, pelaku langsung melayangkan pukulan bertubi-tubi ke bagian kepala dan wajah. Dalam kondisi berlumuran darah, korban sempat berteriak meminta pertolongan. Belakangan, Christine menemukan balok kayu berpaku yang diduga digunakan pelaku untuk menganiayanya hingga harus mendapatkan 6 jahitan di kepala. Aksi brutal itu akhirnya terhenti setelah warga dan tukang parkir datang membantu usai mendengar teriakan korban. Pelaku sempat melarikan diri, namun berhasil ditangkap tak jauh dari lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui merupakan suami mantan pegawai korban yang diduga menyimpan dendam lama. Kini, Christine mengaku mengalami trauma mendalam dan memilih menutup usahanya lebih awal demi alasan keamanan, sambil berharap pelaku mendapat hukuman berat atas tindakan keji yang nyaris merenggut nyawanya. Waktu sore jam 6 saya mau tutup laundry, terus ada lelaki satu datang, dia bilang, Bu, saya mau laundry. Terus saya bilang, ini udah jam 6, saya udah tutup laundry, kalau bisa besok aja, bisa nggak? Jadi nggak apa-apa besok katanya, tapi minta tolong ditimbang dulu, mau timbang dulu. Terus itu udah tutup, jadi saya cuma buka pintu satu aja, dia masuk ke sini, bajunya saya ambil, taruh di sini timbangan, langsung dia tonjok saya gitu, tonjok kepala saya sini, tonjok. Udah ditonjok, udah gitu, saya pikir ini orang kok datang mau cuci kok mukul saya, pasti ada niat jahat gitu, saya udah pikir niat jahat ini. Itu udah sekali tonjok, kedua kali saya terus teriak tolong, tolong, tolong gitu aja, teriak sekenceng-kencengnya. Terus dia terus tonjok saya, nggak tahu, saya nggak lihat kalau dia itu bawa balok. Nah ini baloknya ada di sini. Setelah saya pulang dari polsek jam 12, saya lihat kok ada balok di sini, berarti dia tuh pukul saya pakai balok ini. Di balok nih. Ini baloknya, kemarin ketemuin ya? Iya, saya ketemuin, kok kan polisi nanya pukulnya pakai apa, saya nggak lihat, taunya pakai tangan aja. Tapi setelah malam pulang saya lihat ada balok di sini, orang sini nggak ada balok, ini ada baloknya ini itu. Jadi saya curiga dia pasti pukul saya pakai balok gigi sedang, ini ada pakunya, mungkin robek ini kena benda tajam ini kali. Pelaku itu berapa orang, Oma? Sendirian. Lalu Oma pada saat itu langsung dibawa ke rumah sakit? Enggak, saya ke pos dulu, baru ada polisi, ke rumah sakit deh. Sebabnya darahnya udah ngucur banyak sekali. Ini kan baju saya ini kan, kena darah-darahnya. Ini kena darah. Oh, itu baju pada Tuh, iya. darahnya sampai banyak begini. Itu kata rumah sakit diapain, Mama? Dijahit apa? Jahit. Dijahit ini robek, karena robek jadi darahnya banyak sekali, nggak berhenti darahnya. Jadi
polisi takut saya kehabisan darah, langsung dibawa ke polisi. Berapa Ya, jahitan Oma? 6. Kalau mata juga dipukul itu? Iya, dia justru mata sini. Kan pertama dia pukul sini. Terus udah gitu saya kan begini, dia pukul kepala saya ini, gonjol, ini, sini, gitu. Dia fokus ke kepala saya aja. Saya tahu dia itu ada motivasi yang nggak benar. Pelaku sudah ditangkap Oma? Udah, Dari pengakuan pelaku kenapa Oma? dia katanya sakit hati sama saya, selalu kalau mau laundry ditolak, katanya begitu. Sedang saya kan nggak kenal sama dia. Kalau emang polisi kan nanya sama dia, kenapa kamu pukul dia? Karena dia mau ngambil baju laundryannya, nggak punya uang, ribut sama saya. Padahal sih dia nggak ada baju di sini, nggak ada cucian di sini. Oma mastiin dia bukan pelanggan Oma ya? Bukan. Warga sini dia Oma? Saya taunya dari pos katanya orang Karanganyar. Pada saat kejadian tuh Oma sendirian emang? Sendirian. CCTV Oma yang bantuin udah pada pulang ya? Ya, nggak ada. CCTV ada nggak? Nggak ada. Saya nggak pasang CCTV. Terus kata dokter nanti lukanya gimana Oma? Apakah Ya, periksa lagi. Kemarin saya baru periksa. berapa lama suruhnya periksanya? Hari Senin lagi datang. Hari Senin lagi. Berarti itu pelaku tuh kalau di video viral kan diamankan di lokasi kejadian ya Oma? Apa gimana sih? Saya nggak ngerti deh. Berarti nggak ditangkap di sini ya? Tangkapnya di sini. Tangkapnya kan di sini dianya. Pas lagi habis mukul Oma langsung ditangkap? Pas lagi mukul saya kan teriak, tolong. Terus ada warga, emang tukang parkir ada. Baik sama saya sih, dia lihat, dia dengar kok Mama Laundry itu isinya lagi teriak tolong ada rampok gitu. Terus mereka itu datang ke sini, kan saya nunduk, saya nggak tahu kalau ada orang datang. Dia kan yang berdiri gitu pukul saya, lihat ada orang datang dia kabur. Saya pikir kok ini orang terus kabur gitu. Saya nggak tahu, terus saya lihat kucuran darah udah banyak, saya pegang, saya keluar mau lihat orangnya kabur kemana. Terus orang anak-anak kan bilang udah di Taman Sari 8 ketangkep katanya sih berduaan sama cewek satu naik motor. Mungkin itu ceweknya udah nunggu kali mau bonceng dia kabur, tapi ketangkep itu lakinya kabur. Baju yang dia bawa terus dikemanain? Nggak tahu, dibawa sama pos RW situ saya taruh, dibawa sama warga gitu, sama orang-orang gitu. Terus mereka bilang katanya, oh itu bukan baju, itu atasnya aja baju satu, dalamnya mah bukan baju, nggak tahu apa isinya. Gitu kata mereka, saya nggak tahu, saya nggak lihat. Tapi barang-barang Oma nggak ada yang diambil ya? Enggak, kan dia kabur. Oma udah lama jualan usaha ini? Udah dari tahun 2017. Si Oma berapa sekarang? 75 mau 76. Ini kan atas kejadian gini, ke depan gimana Oma? Apa bakal pasang CCTV atau gimana? Oh, enggak lah, enggak pasang CCTV. Paling penting kita pasang CCTV pakai internet, biaya lagi. Sekarang usaha lagi sepi begini. Oma nggak trauma? Ya trauma, takut. Jadi sekarang biasanya tutup jam 6, mungkin jam 5, jam 5 lewat lah tutup. Kalau udah karyawan udah pulang, kita tutup langsung aja. Gitu. Jadi saya nggak mau buka. Kalau ada kerjaan banyak ya tutup, kerja di dalam aja. Berarti penegasannya, berarti dia datang sendiri minta laundry, terus langsung mukul Oma, langsung kabur ya? Iya. Prosesnya berapa menit tuh Oma? 5 menit? Ada. Tapi pas datang baik-baik apa udah galak? Marah-marah? Baik-baik. Itu kan Cik, saya mau laundry bisa nggak? Gitu. Ya baik-baik gitu. Saya pikir nih orang malam-malam datang sini. Emang sih ada sebagian datang laundry gitu. Saya terima gitu loh. Tapi saya bilang udah cukup. Besok gimana? Ya udah nggak apa-apa besok. Saya kirain mau laundry. Saya kan nggak tahu. Berarti harapan Oma apa nih buat pelaku yang udah diproses? Dia dihukum setimpal lah. Supaya dia jangan berbuat begitu lagi, sadar lah. Sekarang ekonomi lagi susah, cari uang susah. Dia sendiri ngomong cari duit sus. Waktu di polisi dia ngaku
Ci, saya istrinya, suaminya si Novi gitu dia bilang. Siapa Bu Novi itu? Novi itu dulu pernah kerja sama saya. Novi itu dulu pernah kerja sama saya. Pekerjaannya nggak benar. Maka itu kalau namanya laundry, kerja baju orang, harus teliti. Baju ini, jangan sampai ketuker-tuker baju orang, mana mau sih dituker-tuker. Dia selalu kerjanya nggak benar. Jadi customer saya ngomong, dia kerjanya nggak benar, baju saya sering ketuker sama baju orang lain. Oh, jadi emang istrinya dia dengan ibu sempat punya masalah karena pekerjaan gitu Iya. ya? Tapi saya selalu baik hati sama dia, bukannya saya jahat sama dia. Namanya bekerja gitu Bu. Iya, saya ada dulu dapat uang lansia gitu 300.000. Saya bilang, Novi, saya dapat rezeki nih. Yuk kita makan-makan, nah dia nggak makan yang mewah, kita makan pecel lele aja gitu. Saya ajak makan pecel lele, kita sama-sama dia mah baik, walaupun sama yang ini juga yang lebih kecil, lebih muda ya nganggap kayak anak saya sendiri. Kalau saya orangnya begitu, nggak mau lah kita cari musuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.